Nah, ya orang-orang yang kemudian masih menggunakan paradigma lama, jadi kami mengatakan kepada kalian yang masih tidak malu dengan mempidanakan kami adalah malu bro, wah gitu ya, kamu harus malu ya, apalagi malu karena selalu bikin dosa tapi mintanya surga, wah gitu. Jadi malu bro kalau masih mempidanakan kami pakai hal-hal yang sudah salah tadi. Jadi ada yang belum lihat ya. Jadi alhamdulillah perjalanan tadi sidang pertama berjalan dengan sangat baik ya, dan kami sangat saling belajar di dalam. Dan ada pertanyaan menarik dari Profesor Saldi Isra tadi, kenapa masih diajukan lagi pasal 310 dan 311 padahal dengan berlakunya pasal 433 dan 434 di KUHP yang baru itu sudah nggak berlaku. Kami ini masih disangkakan, masih dipidana dengan pasal 310 dan 311 dan itu masih ada debatable mau pakai pasal yang lama dan pasal yang baru. Jadi sekaligus 6 pasal yang kami uji di dalamnya tadi itu termasuk yaitu 310 dalam garis miring 433, 311 garis miring 434, kemudian pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE, dan yang paling krusial adalah pasal 32 dan 35. Jadi tadi bagus sekali yang disampaikan, ada nanti beberapa perbaikan oleh para kuasa hukum kami di dalam petitumnya, maupun harus dicari hubungan antara posita dan petitumnya, itu nanti juga ada beberapa yang kemudian nanti dikoreksi. Dan kami sangat-sangat melihat bahwa sidang ini tadi yang pertama itu luar biasa bagus ya, luar biasa baik, dan ini insya Allah seperti kata Dr. Tifa tadi, kami menggunakan kata kita ya, karena ini tuh kita semuanya. Insya Allah hasilnya apa yang dilakukan oleh para kuasa hukum kami itu akan berguna bagi masyarakat dan akan malu sekali lagi ya orang-orang. Nah ya orang-orang yang kemudian masih menggunakan paradigma lama. Jadi kami mengatakan kepada kalian yang masih tidak malu dengan mempidanakan kami adalah malu bro, wah gitu ya, kamu harus malu ya, apalagi malu karena selalu bikin dosa tapi mintanya surga, wah gitu. Jadi malu bro kalau masih mempidanakan kami pakai hal-hal yang sudah salah tadi. Saya kira itu. Tantangan bagi kita bukan hanya peneliti itu seolah-olah domainnya spesifik orang yang tetapi secara umum mereka yang critical thinker lah, ya critical thinker gitu, seperti penulis saintifik, ya jurnalis, penulis novel saintifik juga bisa masuk kategori ini. Jadi kalau kita dibatasi banyak batasan dengan undang-undang, sedikit saja kita hasil dari pengamatan, analisa maupun kesimpulan kita, kan begitu proses saintifik kan begitu. Observasi, analisa, langsung konklusi gitu. Kalau itu bisa cepat dikriminalisasi dengan pasal-pasal yang tadi itu, maka matilah semua critical thinker di Indonesia ini. Kalau tidak ada critical thinker berarti nggak ada buku-buku saintifik lagi, ya begitu aja bang. Judicial review yang kami bertiga ajukan bersama dengan penasihat hukum kami, kuasa hukum kami, Bala RRT, sudah berlangsung alhamdulillah dengan lancar, dan ini juga sebuah pelajaran bagi kita semuanya ya. Jadi izin kepada 280 juta rakyat Indonesia bahwa kami bertiga ini mewakili Anda semua untuk belajar, sekaligus juga menguji bersama-sama tentang pasal-pasal yang bisa dikenakan kepada siapapun, tidak hanya kepada kami bertiga tetapi juga kepada kita semua. Dalam hal ini kami memberanikan diri untuk mengatakan bahwa kami ini berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Terkait bahwa kita ditanya tadi tentang legal standing kita, kami bertiga. Legal standing kita, hak hukum kita itu jelas ya, diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di pasal-pasal yang sudah disebutkan di dalam permohonan kami. Yang pertama adalah pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kita semua, kami tidak mengatakan kami, kita semua, tidak hanya RRT, tetapi segenap rakyat Indonesia, 280 juta rakyat Indonesia, itu memiliki hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Nah, ini yang sudah jelas menjadi sebuah legal standing bagi kita. Tidak peduli kita ini siapa, semua adil, semua sama di mata hukum. Tidak peduli kita ini hanyalah rakyat biasa yang sedang mengerjakan tugas kami sebagai peneliti, maupun seorang mantan pejabat tinggi negara, mantan presiden, semuanya memiliki hak yang sama di mata hukum. Kemudian yang kedua adalah bahwa sudah jelas sejak negara ini berdiri tahun 1945, kita punya Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal 28E yang sampai dengan hari ini masih tegak berdiri untuk melindungi kita semua, 280 juta rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 itu pada pokoknya memberikan jaminan kepada kita semua, rakyat Indonesia, terhadap pemenuhan hak kebebasan, menyatakan gagasan atau menyatakan pendapat. Dalam bahasa internasionalnya adalah kita semua punya hak freedom of speech dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dan ini adalah legal standing utama bagi kita semuanya. Legal standing kami yang secara spesifik itu menjadi tugas bagi kami adalah kami bertiga ini adalah peneliti. Peneliti itu tidak harus ada di dalam ruang dan waktu. Walaupun kami bertiga sama-sama memiliki institusi independen, yang dimana institusi itu mewadahi tugas kami sebagai peneliti, yang kami lakukan sampai dengan hari ini dan insya Allah sampai ajal menjemput. Karena tugas ini adalah sebuah amanah. Tidak semua orang memiliki tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi peneliti. Karena peneliti itu berat, peneliti itu sunyi, peneliti itu tidak mudah untuk hidup dengan menjadi peneliti. Tetapi tugas ini kami emban dengan sepenuh jiwa raga kami. Oleh karena itu maka kami dengan senang hati menganggap bahwa ini adalah legal standing kami yang dijamin oleh hak-hak konstitusional. Oleh karena itu maka seluruh pasal-pasal yang dikenakan kepada kami dalam peristiwa yang dilaporkan oleh mantan Presiden ke-7, Saudara Joko Widodo, beserta dengan 4 laporan polisi yang lain, sama sekali tidak memiliki dasar maupun alasan hukum untuk melakukan tindak pidana kepada kami. Sehingga karena itu dengan tegas kami nyatakan bahwa kami bertiga mengalami kriminalisasi. Oleh karena itu, salah satu jalan keluar terbaik di antara jalan keluar yang sekarang ini kami perjuangkan bersama para penasihat hukum kami adalah kami menghadap kepada Mahkamah Konstitusi yang mulia ini untuk memperjuangkan hak konstitusional kami.